Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Joshua Mihai Daniel Nandia dengan NPM 21066352285. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari grup kami, Momen Grafkom, akan sedikit memberikan presentasi demo kami terkait program yang telah kami buat untuk tugas akhir kami pada mata kuliah grafika komputer. Adapun anggota dari grup kami adalah saya sendiri, lalu terdapat Nicholas Siddhartha 21067522294 dan Hizkia Sebastian Ginting 21067508881. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat suatu program berbasis web di mana nantinya ada bentuk-bentuk hierarkis pada penggunaan di WebGL 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan bentuk-bentuk objek hierarkis capybara, puppy, dan chicken. Nah, tadinya kami membuatnya ingin buat kitten ya, ketimbang capybara, tapi kami ganti saja karena sepertinya capybara lebih memeable ya, lebih menarik gitu. Lalu terdapat juga dua objek lainnya, yakni kursi dan kubus yang bentuknya cenderung lebih sederhana, tapi kami buat melayang agar meningkatkan kompleksitas dari program yang kami buat. Nah, pada kesempatan kali ini kami dapat membuat dua mode juga, terdapat puppy view dan juga default view. Dan ini semua masing-masingnya dapat digerakkan dan dianimasikan ketika kita matiin animasi secara otomatis ya, sehingga nantinya dapat digerakkan secara manual. Nah, kami juga ada point light yang sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, requirement untuk program ini adalah browser yang menyupport WebGL, ada juga Node.js untuk run servernya, dan VS Code yang udah dilengkapi dengan extension live server, walaupun nanti bisa juga pakai HTTP server, kami merekomendasikan live server saja. Nah, bagaimana cara melaksanakan run dari program ini agar kita langsung masuk saja? Kita cukup membuka animasi HTML yang telah kami buat, dan nantinya di sini kita cukup langsung go live. Setelah kita klik, nanti akan langsung muncul. Nah, inilah hasil program yang telah kami buat. Mungkin saya sedikit lanjut dulu ke penjelasan yang bisa saya buat terlebih dahulu. Nah, di sini kami telah membuat 3 buah objek. Tadi di sini saya lupa mengganti namanya jadi capybara. Sebelumnya kami buat kitten, cuma sepertinya agak masalah ya, karena mirip sekali dengan chicken. Mungkin yang bentuk agak beda dikit ya capybara lah ya. Dan juga cenderung lebih memeable, lebih menarik untuk dilihat. Nah, pembentukan objeknya itu memang menggunakan kerangka yang sesuai dengan bentuk-bentuk objeknya, dan juga penggabungan ke bentuk tree yang nanti ditranslate dan scaling masing-masingnya, nanti di-render dengan mentraverse seluruh node yang ada pada tree, dan fasilitasnya ini nanti dibuat suatu fungsi agar ketika ada objek memiliki bentuk sama, objek hanya perlu ditranslate dan scale. Oke, kami tentunya perlu mengacukan reference kami agar kami tidak ditunjuk sebagai ini asal ngopi bagaimana. Nah, di sini kami akan berikan kredit kepada template yang ada di Scaling maupun dari referensi tugas akhir oleh Johannes Jason dari Grafkom 2021 yang cukup memberikan gambaran tentang bagaimana mengubah-ubah objeknya masing-masing. Oke, di sini kami mungkin jelasin secara codingan dikit. Di sini kami memiliki copy.js, ini terkait dengan capybaranya. Di sini duck, mengapa? Karena pada tugas sebelumnya kami membuatnya bentuk duck ya. Cuma kayaknya akhirnya bentuknya lebih mirip dengan chicken, jadi kami buatnya ya chicken aja namanya walaupun duck.js. Baru di sini puppy.js. Nah, tadi capybara ini kitten ya, tapi kami ubah jadi capybara aja agar beda dikit. Karena cenderung kitten dan dog agak mirip ya sebenarnya. Cuma kitten dan duplikat cuma lebih kecil, jadi ya bagusan agak bentuknya beda dikit. Udah terkait itu mungkin kami juga ada langsung texturing ya di sini yang dapat kita lihat pada live server di sini. Nah, ketika kita tidak menggunakan live server, dia akan nggak bisa di texture. Nah, itu menjadi perkara nantinya. Kalau di sini kan kelihatannya menarik. Misalnya kita berhentikan animation-nya, kita bisa melihat mana yang dog, mana yang capybara, mana yang chicken, mana yang kursi, dan mana yang objek kubus yang kami buat itu. Kubusnya kami kasih warna emas, dan masing-masingnya punya ketertarikan masing-masing. Oke, di sini kita bisa hidupin lagi animation, kita bisa matiin, hidupin, matiin. Terkait lighting bisa kita matikan, animation-nya bisa kita hidupin juga, tetap. Ataupun misalnya texture kita pengen matikan, animation masih bisa, lighting bisa kita matikan. Lalu di sini wireframe view juga bisa. Nah, setelah itu ya texture kita hidupkan kembali, wireframe view bisa juga dibuat pada kasus ini. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti untuk point light controls-nya. Ketika kita ingin perlu light di mana, nantinya masing-masingnya akan nge-scale untuk kemana dia akan pindah terkait shadowing-nya. Jadi sudah teratur dengan baik ya seharusnya. Nah, seperti itu cukup baik harusnya.
Nah, setelah itu kami juga punya ambient light controls. Misalnya kita udah jadi 5, dia akan ngatur sesuai dengan warna-warna lampu yang terkait ya tentunya. Lalu di sini terdapat default view dan juga puppy view. Kita bisa lihat secara puppy view seperti ini, dan ketika kita berhentiin animation, nah dia akan melihat ke seluruhnya dari sudut pandang sang puppy. Kita ingin kembali ke default view. Di sini kita bisa pindah-pindahin juga kameranya. Kita ingin mulai dari mana. Nanti kita bisa lakuin animation lagi. Nah, kita bisa juga lakuin centering untuk X, Y, Z-nya. Lalu kita bisa juga mutar-mutar kameranya sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, mungkin kita coba reload bentar. Nah, oke, kira-kira seperti itu untuk camera controls. Nah, terkait yang bagian-bagian lain, di sini dia akan menunjukkan controller untuk perubahan-perubahan yang ada ya, terkait cube dan juga body untuk chair controller. Nah, untuk capybara misalnya di sini ada ears, body, chicken ada head control, body control, wings, puppy ada ears, body, tail. Oke, kita akan tes ya, kita akan coba. Tadi kan saya bilang ini bisa dikontrol secara manual. Nah, tentunya bisa. Dia bisa dikontrol secara manual, tapi kita harus matikan dahulu animation-nya. Animation dimatikan. Chicken bisa kita lakuin head control, dia akan bergerak. Body control, dia akan bergerak juga. Jadi kita bisa lakukan pergerakan pada chicken-nya. Ataupun pada wings-nya juga bisa dikepakin. Bisa dilihat capybara juga sama seperti itu, dia bisa digerakkan. Dan juga pada puppy juga bisa. Begitupun dengan objek kotak dan juga objek chair pasti juga bisa lah ya. Harus seperti itu, bisa kita lihat di sini. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari program yang telah kami buat. Kami sudah memenuhi seluruh kriteria yang ada, kami sudah membuat jumlah objek yang sesuai, dan kami telah melampirkan beberapa referensi kami yang tentunya tanpa referensi itu cenderung akan agak susah mengerjakan ini, dan kami sangat berterima kasih dengan apa yang ada. Mungkin sekian sedikit demo dari saya pada kesempatan kali ini untuk mewakili teman-teman saya yang lain. Terima kasih banyak untuk satu semester kepada Bapak Dadan Hardianto, juga pada Kak Asdos. Terima kasih telah membantu kami dalam satu semester ini dalam mempelajari grafika komputer yang tentunya mungkin agak menarik, agak beda dari yang kami pelajari selama semester-semester sebelumnya. Karena memang kami baru semester 4 ya, kami ambil peminatan agak cepat, cuman tidak terlalu masalah saya rasa. Mungkin sekian, saya cukupkan. Semoga ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.